Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian 4. Inilah sebabnya maka Ketua Bengkau mengenal Kui Seng, dan biarpun belum membuktikan sendiri kehebatan pemuda ini, ia sudah dapat menduga bahwa pemuda yang disambut demikian hormatnya oleh Ketua Xiao Limpai, yang malah dijuluki Kim Moeng, tentulah memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Dengan tenang dan tersenyum ramah, Kui Seng menghampiri tuan rumah menjura dengan hormat sambil berkata, "Liu Enghiong, atau disebut juga orang gagah si Liu, maafkan saya datang mengganggu secawan dua cawan arak. Terus terang saja, kebetulan lewat dan mendengar tentang keramaian di sini dan ingin menonton. Akan tetapi sama sekali bukan untuk memberi selamat. Makin tinggi kedudukan makin banyak keruwetan, dan makin besar kemuliaan makin besar pula kejengkelan. Apa perlunya diberi selamat? Hahaha, kata-katamu ini memang cocok bagi orang yang mengejar kedudukan dan memperebutkan kemuliaan, yang tentu saja hanya akan menemui kejengkelan dan memperbanyak permusuhan. Akan tetapi aku menjadi koksu, guru negara, untuk membimbing pemerintahan negaraku yang dipimpin oleh keluargaku sendiri. Ini namanya panggilan negara dan bangsa, kewajiban seorang gagah. Aku pun tidak butuh pemberian selamat yang semua palsu belaka, basa-basi palsu, berpura-pura untuk mengambil hati. Hahaha, lebih baik yang jujur seperti kau ini. Kui Hyante, mari duduk." Dengan gembira tuan rumah menggandeng tangan Kui Seng. Diajak duduk semeja dan segera Liu Gan memerintahkan pelayan mengambil arak terbaik dari cawan perak untuk Kui Seng. "Liu Enghiong, aku mendengar pula bahwa kau hendak mencari mantu dalam perayaan ini." "Ah, anakku yang ingin mencari jodoh. Hei, Lucian, perkenalkan ini sahabat baikku, Kui Seng." Ketua Bengkau itu dengan bebas berteriak kepada puterinya. Liu Lucian sejak tadi memang memperhatikan Kui Seng yang disambut secara istimewa oleh ayahnya. Biarpun pemuda ini gerak-geriknya halus seperti orang lemah, namun melihat sinar matanya, Lucian dapat menduga bahwa Kui Seng adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Mendengar seruan ayahnya, ia lalu bangkit berdiri lalu menghampiri Kui Seng sambil merangkapkan kedua tangannya. "Kui Kongcu, tuan muda Kui, terimalah hormatku," katanya dengan suara merdu dan bebas. Gerak-geriknya manis, sama sekali tidak malu-malu atau kikuk seperti sikap gadis biasa. Kui Seng sejak tadi hanya memperhatikan Liu Gan saja, maka tidak tahu bahwa di ruangan itu terdapat gadis puteri Liu Gan yang kecantikannya telah banyak pemuda tergila-gila. Bahkan agaknya yang telah menjadi sebab daripada akibat mengerikan di rumah penginapan malam kemarin. Mendengar suara merdu ini, ia menengok dan pemuda itu berdiri terpesona. Sejenak ia tidak dapat berkata-kata. Bahkan seakan-akan dalam keadaan tertotok jalan darah di seluruh tubuhnya. Tak dapat bergerak seperti patung batu. Belum pernah selama hidupnya ia terpesona oleh kejelitaan seorang wanita seperti saat itu. Mata itu, bening bersih gilang gemilang tiada ubahnya, sepasang bintang kerling tajam menggores jantung kedip mesra membuat bingung. Bulu mata lentik berseri bagai rumput panjang di pagi hari, sepasang alis hitam kecil melengkung menggeliat-geliat malas kedua ujung. "Kui Kongcu," kata pula Liu Xian melihat pemuda itu diam saja seperti patung.
Dalam hatinya geli bukan main. Liu Xiaoxia, Nona Liu, tidak patut saya menerima penghormatan ini. Jawabnya gagap sambil cepat-cepat mengangkat kedua tangannya ke depan dada. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia merasa betapa angin pukulan menyambar dari arah kedua tangan gadis yang dirangkap di depan dada itu. Angin pukulan yang mengandung hawa panas dan yang tentu akan cukup membuat ia terjungkal dan terluka hebat. Alangkah kecewanya hati Kui Seng. Darah Juwita ini, yang dalam sedetik telah membuat perasaannya morat-merit, yang kecantikannya memenuhi semua seleranya, menguasai seluruh cintanya, ternyata memiliki watak yang liar dan ganas. Sekilas teringat lagi ia akan pembunuhan 7 orang pemuda tak berdosa dan seketika itu Kui Seng merasa jantungnya sakit. Ia masih terpesona, masih kagum bukan main melihat darah jelita ini, namun kekaguman yang bercampur kekecewaan. Maka ia pun cepat mengarahkan tenaga ke arah kedua tangannya yang membalas penghormatan. Mengapa Kui Kongcu demikian sungkan? Penghormatan kami sudah selayaknya, kata Liu Luxian berseru untuk menutupi kekagetannya ketika angin pukulan yang keluar dari pengerahan Sin Kang di kedua tangannya membalik seperti angin meniup benteng baja. Gadis ini sambil tersenyum manis menyambar guci arak pilihan dari tangan pelayan bersama sebuah cawan perak, lalu menuangkan arak ke dalam cawan itu. Cawan sudah penuh, terlampau penuh akan tetapi anehnya, arak di dalam cawan tidak luber, tidak membanjir keluar. Permukaan arak melengkung ke atas berbentuk telur. Dengan tangan kanan memegang cawan yang terisi arak itu Liu Luxian berkata, kehadiran Kui Kongcu merupakan kehormatan besar. Harap sudi menerima arak sebagai tanda terima kasih kami. Kembali Kui Seng tertegun. Darah Juwita ini tidak saja cantik seperti bidadari, akan tetapi juga memiliki kepandaian hebat. Sin Kang yang diperlihatkan kali ini lebih halus, sehingga bagi orang biasa tentu merupakan perbuatan yang tak masuk akal, seperti sihir. Akan tetapi makin kecewalah hati Kui Seng karena ia menganggap bahwa gadis ini terlalu binal dan suka membuat malu orang lain. Kalau yang menerima arak sepenuh itu tidak memiliki Sin Kang yang tinggi, apakah tidak akan mendatangkan malu karena araknya pasti akan tumpah semua begitu gadis ini melepaskan pegangannya. Xiaoxia terlampau sungkan, terlalu besar kehormatan ini bagi saya. Kui Seng menerima cawan sambil mengerahkan tenaganya sehingga ketika Luxian melepas cawan itu, arak yang terlalu penuh tetap melengkung di atas cawan tidak tumpah sedikit pun juga. Akan tetapi jantung Kui Seng berdegup keras karena ketika ia menerima cawan tadi jari tangannya bersentuhan dengan kulit tangan yang halus sekali. Sementara itu, hidungnya mencium bau harum semerbak yang luar biasa. Bau harum bermacam bunga yang baru sekarang ia menciumnya karena tadi ia terlampau terpesona oleh kecantikan Luxian. Ia tadi sudah berhati-hati sekali, sebagai seorang yang sopan, agar jari tangannya tidak menyentuh jari gadis itu. Akan tetapi toh bersentuhan, maka ia tahu bahwa gadis itulah yang sengaja menyentuhkan tangannya. Berbarengan dengan datangnya degup jantung mengeras dan ganda harum yang memabokkan otak, timbul hasrat hati Kui Seng untuk memamerkan kepandaiannya pula di depan gadis jelita yang berlaga ini. Ia segera menuangkan arak ke dalam mulutnya, mengangkat cawan tinggi ke atas mulut dan menuangkannya. Akan tetapi, sampai cawan itu membalik, araknya tetap tidak mau tumpah ke dalam mulut. Arak itu seakan-akan sudah membeku di dalam cawan. Maaf, saya memang tidak bisa minum arak baik, kata Kui Seng sambil menurunkan lagi cawannya.
Tiba-tiba ia membuka sedikit mulutnya dan dari cawan yang sudah berdiri lagi itu tiba-tiba meluncur arak seperti pancuran kecil menuju ke atas dan langsung memasuki cawan itu menjadi kering. Wah, kehadiran Kui Kongcu benar-benar menggembirakan. Kalau tadi secawan arak untuk penghormatan kami, sekarang kuharap Kongcu sudi menerima secawan lagi, khusus dariku. Kata pula Lucian sambil menuangkan lagi arak ke dalam cawan kosong. Kali ini lebih penuh daripada tadi. Lalu memberikannya kepada Kui Seng. Seketika terbelalak mata Kui Seng, kedua pipinya menjadi merah dan sinar matanya berkilat. Lenyap seketika pesona yang menguasai dirinya. Gadis ini benar-benar terlalu liar, aneh, dan ganas. Ia melihat betapa tadi dari tangan gadis itu berkelebat sinar putih memasuki cawan dan sebagai seorang pendekar sakti, ia maklum apa artinya itu. Arak kali ini dicampuri semacam obat bubuk yang biarpun sedikit sekali, namun ia dapat menduga tentu amat hebat akibatnya kalau terminum olehnya. Ia tahu bahwa gadis ini tidak sengaja mencelakakannya, hanya untuk menguji. Akan tetapi cara ujian yang amat berbahaya. Nona terlalu menghormat, jawabnya dan ia menerima cawan itu. Begitu cawan diterimanya, ia berseru, "Ah, Nona terlalu banyak mengisi araknya." Dan tiba-tiba, biarpun cawan itu dipegangnya lurus-lurus, isi cawan berhamburan keluar dan tumpah semua sampai habis. Anehnya, tangan Kui Seng yang memegang sawan sama sekali tidak basah karena arak itu tumpahnya melayang ke depan dan sebaliknya malah membasahi sebagian celana dan sepatu si jelita. "Ah, maaf, kata Kui Seng sambil menjura penuh hormat. Kui Kongcu terlalu merendah. Sepasang pipi Lucian menjadi merah sekali dan kilatan matanya membayangkan kemarahan ketika ia menjura dan mengundurkan diri kembali ke bangkunya sambil mengusap noda arak dengan sapu tangannya. Peristiwa aneh ini hanya disaksikan oleh beberapa orang tamu kehormatan yang duduk berdekatan. Akan tetapi para tamu yang jauh tidak melihat jelas, dan hanya mengira bahwa pemuda pelajar itu amat canggung sehingga menumpahkan arak yang disuguhkan orang kepadanya. Namun, banyak yang merasa iri hati melihat betapa si bidadari sampai 2 kali memberi suguhan arak kepada pemuda lemah itu. "Hahaha, lama tak jumpa. Kau makin hebat, Kui Hyante. Mari kita minum sampai mabok." Sambil merangkul pundak Kui Seng, Pat Jiu Sin Ong mengajak pemuda itu menghadapi meja penuh hidangan. "Liu Enghyong tentu maklum bahwa aku tidak biasa minum arak lebih dari 3 cawan," bantah Kui Seng. "Hahaha, ocehan burung yang tak patut didengar. Aku percaya, biarpun habis 3 guci, orang macam kau mana bisa mabok. Hahaha, marilah. Tak usah sungkan. Kita orang sendiri." Karena sikap tuan rumah ini setulus hatinya, Kui Seng terpaksa melayani. Ia maklum betapa suara tuan rumah yang keras ini terdengar semua orang dan ia sudah melihat sinar mata iri dilempar orang, terutama kaum mudanya, ke arahnya. Ia memang tidak suka minum arak terlalu banyak. Akan tetapi kali ini hatinya sedang rusak dan kacau. Harus ia akui bahwa ia tertarik oleh kecantikan Liu Lucian yang luar biasa. Dan ia tahu bahwa hatinya sudah siap mengaku cinta. Seorang dewa sekalipun akan jatuh hati berhadapan dengan Lucian. Akan tetapi di samping perasaan yang baru kali ini ia rasakan selama hidupnya, terselip rasa nyeri yang membuat hatinya perih. Yaitu kenyataan bahwa gadis yang menjatuhkan hatinya ini memiliki watak yang liar dan ganas, sama sekali berlawanan dengan pendiriannya. Karena perasaan yang bertentangan antara perasaan cinta dan benci inilah maka Kui Seng menjadi seperti orang nekat dan ia menerima terus setiap kali Pat Jiu Sin Ong menyuguhkan arak.
Sebentar saja ia sudah minum arak tua belasan cawan banyaknya. Bersambung ke bagian 5. Terima kasih buat Parewa semua yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali.